Materi yang ketiga ini tentang Islamic diplomacy. Islamic diplomacy. Di awal tadi saya katakan bahwa yang kita pelajari sekarang, HI, diplomasi, hukum internasional, refernya itu ke Westphalia. Sementara Turki Utsmani dan kerajaan di India sebenarnya mereka, dan di Cina bahkan, mereka punya diplomasi mereka sendiri. Nah, diplomasi mereka sendiri. Atau diplomasi menurut hukum yang berlaku di kawasan itu. Jadi sebenarnya hukum diplomasi dan hukum internasional itu sebenarnya munculnya di kawasan-kawasan, lalu dibawa ke tingkat internasional. Termasuk hukum laut. Hukum laut itu sebenarnya dulu sudah banyak diterapkan di Amerika Latin, tapi lalu itu dibawa ke tingkat internasional, menjadi hukum internasional yang berlaku umum. Nah, kalau begitu hukum diplomasi Islam atau perspektif diplomasi Islam juga bisa dibawa ke tingkat internasional, Pak. Bisa kalau menang perang. Jadi yang bisa dibawa ke tingkat internasional itu yang membawa adalah para pemenang perang. Nah, ini adalah filosofi dan bagian dari sejarah Islamic diplomasi yang dipraktekkan. Ya, rujukannya tentu dari awal perkembangan Islam di zaman Rasulullah SAW sampai prakteknya di zaman Khulafaur Rasyidin maupun di zaman Khalifah. Nah, secara secara umum bahwa diplomasi Islam itu adalah diplomasi yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Artinya sebahagian dipraktekkan, yaitu cara berhubungan dengan para pemimpin negara. Kenapa Nabi pakai cincin misalnya? Karena Nabi itu sebenarnya nggak suka-suka amat sama cincin itu. Cuma karena dia ngerti ketika mau kirim surat kepada Heraklius itu raja di Rom, Heraklius nggak mau menerima surat yang nggak ada stempelnya. Lalu Nabi, ayo sudah buatkan saya stempel. Nah, stempel itu ada tulisannya Allah Muhammad Rasulullah itu ya. Jadi Muhammad Rasulullah, ada tulisannya Muhammad Rasulullah. Lah itu fungsinya sebagai stempel. Makanya Nabi kalau pakai cincin tuh nggak kelihatan nongol akeknya itu enggak, tapi malah dihadapkan ke belakang gini. Kenapa? Ya ini stempel, fungsinya stempel. Jadi cara berdiplomasi yang dipraktekkan Rasulullah atau para sahabat. Kemudian cara berdiplomasi menurut Islamic values. Ini kaitannya filosofi. Kemudian ada tujuan dalam diplomatik Islam ini, ada yang namanya modify behavior of state transform to Islamic values. Jadi bagaimana berhubungan secara damai. Kelemahannya adalah pada tataran praktek itu terjadi sejarah perang yang sangat panjang di antara masyarakat Muslim. Dan praktek diplomasi ini hanya bisa diambilkan contoh pada saat kekuasaan itu kokoh. Sehingga pada waktu yang lama nilai-nilai ideal ini banyak terkubur. Tidak bisa tidak bisa dipraktekkan. Jawaban. Tidak bisa dipraktekkan. Oleh karena itu Islamic diplomasi ini yang kita sampaikan ini adalah sebuah upaya revivalism, bagaimana membangkitkan kembali atau mengenali kembali nilai-nilai diplomasi yang pernah dipraktekkan oleh penguasa-penguasa Muslim.
Ini ya wilayah awal perkembangan Islam. Ini ada era Rasulullah SAW, kemudian ada era Abu Bakar, Khulafaur Rasyidin. Kita ini orang Indonesia sangat terbiasa hormat kepada seluruh sahabat ya, sehingga tidak ada dalam pikiran kita itu untuk mencela sahabat yang satu dengan yang lainnya. Ini alhamdulillah, sehingga kita banyak referensi. Tapi ada kalau misalnya dari Syiah itu nggak mau menerima referensi yang datang dari Abu Bakar, Umar, Utsman. Gitu. Adanya adalah dari Sayyidina Ali Ahlul Bait yang sangat dekat itu. Ya karena itu lagi urusan sejarah, urusan sejarah. Jadi referensi kita di era Nabi Muhammad SAW, sahabat dan kontemporer Islam. Termasuk sebenarnya bagaimana praktik yang dilakukan oleh para sultan. Nah, ini adalah nilai-nilai normatif kita yang Anda semuanya hafal bahwa sekalian manusia itu diciptakan itu adalah untuk saling kenal mengenal. Dan kenal mengenal itu bukan untuk saling bercongkak, bersombong. Tidak ada artinya, tetapi adalah sudah digariskan bahwa itu adalah untuk tujuan kemuliaan. Dan yang paling mulia, yang paling taat pada Tuhan. Jadi, dan Allah mengetahui itu. Artinya, kita semua ini dalam perspektif pergaulan antar manusia, itu tujuannya adalah untuk kenal mengenal, bukan kenal untuk berperang. Jadi, tetapi untuk saling memahami bagaimana hubungan itu bisa terjalin dengan damai. Ini banyak ayat, verses. Ada juga di antara kekuasaan Tuhan yang ditunjukkan di bumi adalah berbedanya bahasa, warna kulit, dan bagaimana kita memahami itu sebagai sebuah karunia dari Tuhan, bukan alasan untuk berpecah belah dan sebagainya. Nah, terminologi dari ambasador itu bisa rasul, bisa syafir. Ini tergantung dari tergantung dari kerajaan yang menggunakannya. Jadi, risalat, ada ini rasul. Ya rasul itu messenger, jadi utusan. Ada syafir, syafar. Jadi ini sebuah bagaimana sebuah utusan itu diutus untuk menjalankan misi perdamaian. Ya dalam perjalanan lah kira-kira begitu. Jadi terminologi yang digunakan juga berbeda sesuai tradisinya masing-masing. Ini saya ambil dari bukunya Musa yang menulis Basic Principle of Islamic Diplomacy. Dia orang Singapura tapi jadi profesor di IIUM. Anda bisa baca di situ bagaimana its common origin and equality of human status. Jadi ini basic filosofinya. Kemudian ada due respect for other people's interests and right to life. Honor and property as long as they do not encroach upon the right of the Muslim. Selama dia tidak mengganggu. Holding peace as desirable mode of relation. Jadi ini adalah moral values yang mendasari diplomasi Muslim itu. Tapi sekali lagi ini adalah values yang sifatnya masih di langit begini. Sementara kalau itu diturunkan pada tingkat praksis, ya tentu butuh kekuasaan yang besar.
Masih Anda bisa lanjutkan basic principles itu. Kemudian ini yang lebih yang lebih mudah dipahami adalah norm in Islamic diplomacy. No aggression, no tyranny, no corruption, no excesses, no infiltration, no aggression, and so on. Jadi ini sifatnya values, masih di langit, gitu. Tapi lebih bisa dipahami. Ini tujuannya adalah acquisition dengan pendekatan yang damai, ta'aruf, kenalan tuh. Kenapa ya banyak kejadian masyarakat indigenous people itu dihancurkan. Banyak cerita tentang ini. Kalau Anda baca bukunya Columbus menaklukkan Amerika, ternyata Columbus dalam buku memoarnya yang sangat terkenal, di sana dia sudah menemui masyarakat Muslim. Gitu. Itu kan catatan perjalanannya Columbus. Bahwa di Aztec, Maya, Inka itu ternyata orang-orang Muslim sudah lama tinggal di situ. Ratusan tahun. Di gua-gua itu hurufnya huruf Arab. Kampungnya itu kampung Arab. Kebiasaannya. Itu kok bisa begitu ya, Pak? Itu sejarah mana itu? Itu sebenarnya sejarah dari Mali. Ketika Sultan Abu Bakar itu pergi ke Amerika pada abad ke-12-13 itu. Itu kakaknya Musa, Mahsan, King Mahsan Musa, kalau Anda lihat di sejarah. Namanya Sultan Abu Bakar. Jadi mereka dengan akuisisi yang baik tanpa perang. Termasuk wilayah-wilayah di selatan mana itu Spanyol, itu kan masuk ke wilayah Muslim dengan tetap agama mereka, Yahudi, Nasrani, tidak ada perubahan di situ. Jadi semuanya dengan damai. Perang itu kalau kepepet saja. Lalu preservation, hubungan Muslim non-Muslim tetap terpelihara. Kemudian bagaimana menjaga proper distribution and so on. Anda nanti detailnya Anda bisa baca sendiri. Practices by the prophet. Ya, ini ada beberapa practices, perjanjian tertulis, penghormatan perjanjian, ada perang tapi yang adil, ada hukum perang. Ingat, hukum perang Muslim itu termasuk yang paling detail ya. Kalau hukum perang modern kan humanitarian law itu. Yang dulu adalah hukum perang. Tetapi di Muslim lebih detail bagaimana menghormati orang. Bahkan kita tidak boleh membunuh lawan karena benci, tidak bisa. Ya, tapi sangat tinggi standar moralnya. Kenapa kok kita nggak boleh membunuh musuh karena benci? Ya nggak boleh. Emangnya musuhmu siapa? Oh, itu kan tentara lawan, Pak Lia. Kamu apa? Saya tentara. Jadi tentara dengan tentara saling menembak itu nggak boleh benci. Kenapa? Dia yang akan kita tembak itu adalah orang mulia yang sedang melaksanakan tugas negara. Saya sebagai pasukan juga melaksanakan tugas mulia, melaksanakan tugas negara. Sehingga saya menembak musuh saya itu bukan karena benci, bukan. Tapi kita sama-sama kesatria yang sedang melaksanakan tugas. Sehingga kalaupun musuh saya itu meninggal, mati, bukan saya injak, nggak boleh dalam Islam. Menginjak musuh, melukai mukanya, nggak boleh. Itu Anda membunuh orang mulia. Sehingga kita harus menghormatinya. Nah, itu jadi standar moral yang begitu-begitu tuh yang harus tetap dijaga. Tidak boleh memperlakukan tawanan semena-mena. Kenapa? Tawanan itu siapa? Lu kan musuh kita, Pak. Musuh apa pengertiannya? Tentara lawan. Tentara lawan itu musuh dalam melaksanakan tugas. Kalau dia sudah ketangkep, itu teman Anda, sesama manusia. Lawang kita kenal juga enggak, kan praktis benci juga enggak. Kita itu membenci orang yang kita kenal, suka pada orang yang kita kenal.
Kita ketemu tentara lawan di medan perang, kenal enggak, benci, kok benci, enggak masuk akal. Jadi kita bertemu karena kebetulan kita sama-sama melaksanakan tugas. Jadi semuanya adalah orang-orang mulia, adalah para kesatria, itulah tentara. Jadi jangan memperlakukan tawanan perang seperti penjahat. Jadi prisoner is not criminal. Bukan. Dia itu orang mulia. Hanya kebetulan dia kalah. Gitu. Baik. Jadi itulah kira-kira nanti in detail saya beri bukunya kalau mau baca detail. Pesan dari materi ini adalah ada nilai dan kebiasaan diplomasi yang berbeda dari Westphalian regime atau dari